Kasus dugaan ijazah palsu sampai hari ini menjadi perbincangan publik, bahkan di media sosial, atau di televisi, atau di podcast-podcast itu masih ramai membicarakan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Jokowi. Bahkan kemarin pihak Bareskrim sudah mengatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu identik dengan ijazah teman-teman satu angkatannya. Namun, pihak kepolisian tidak membeberkan secara gamblang siapa-siapa yang diidentikan dengan ijazah Pak Jokowi. Karena kemarin teman ya, Roy Suryo juga membuat analisa beberapa ijazah itu dipadukan, kemudian ada ijazah Jokowi juga. Apakah identik? Ternyata ada dua ijazah teman, itu yang identik, tetapi tidak identik di ijazahnya Pak Jokowi. Dan ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo. Karena itu teman ya, pihak Bareskrim memang harus diuji di pengadilan bagaimana pihak Bareskrim itu membuat satu identifikasi bahwa ijazah A, B, C itu identik. Maka itu harus diuji di pengadilan. Dan ini tentunya akan lebih menarik kalau disiarkan secara live. Saya, Kang Udin Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan membahas seputar ijazah yang dianggap palsu teman ya. Dan sampai hari ini pun tentu masih hangat teman membicarakan kasus ijazah palsu. Dan kalau kita lihat teman ya, kemarin Pak Roy Suryo sudah membuat analisa, jadi mengumpulkan beberapa ijazah, kemudian diidentifikasi, ternyata ada keidentikan. Namun beda dengan ijazah Pak Jokowi yang dianggap tidak identik. Bahkan Roy Suryo teman itu menghitung ya tulisan ijazahnya itu seberapa dekat dengan logo UGM. Itu dihitung ya, dari A-nya, Z-nya itu dihitung. Dan juga ijazah yang lain itu juga dicek sedetail itu oleh Roy Suryo. Karena itu Roy Suryo tetap berpegang bahwa ijazah yang diduga milik mantan Presiden Jokowi itu adalah ijazah yang diduga palsu. Nah, teman-teman, walaupun ijazah Pak Jokowi itu dianggap sebagai ijazah yang asli oleh pihak Bareskrim, namun demikian perbincangan publik mengenai ijazah itu belum sampai finish. Karena masih ada proses-proses hukum yang mesti dilalui. Bahkan kalau kita lihat di pengadilan Sleman, di pengadilan Solo juga masih berjalan teman. Dan tentunya ini akan terus menjadi perbincangan ijazah mantan Presiden Jokowi. Ada yang menyebut ini adalah satu bola salju teman, sampai tahun di 2029 Pilpres mendatang. Sampai jauh itu teman ya, orang membuat analisa. Dan kalau kita lihat, memang Pak Jokowi ini masih sangat kuat teman ya, walaupun tidak menjadi presiden, tapi pengaruhnya cukup besar. Dan memang tidak mudah untuk menjatuhkan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi itu mungkin dianggap punya ijazah palsu, karena memang kekuatan Pak Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Nah, teman-teman, mengenai ijazah ini ada komentar yang cukup menarik dari Rahma Sarita, teman ya. Coba kita tonton videonya. Temuan ini seakan mengkonfirmasi pastinya ya kejanggalan pada ralat-meralat di website UGM itu dengan apa yang terdapat dalam buku Sumitro ini, Pak Sumitro ini ya. Jelas sekali ini menunjukkan kira-kira siapa yang benar ya. Apakah informasi yang sebelum diralat dan buku Pak Sumitro ini, ataukah informasi yang baru saja diralat dan dicocokkan dengan ijazah Jokowi? Menurut kalian mana yang benar ya? Silakan tulis di komen. Nah, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya. Udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri.
Nah, itu teman yang disampaikan oleh Rahma Sarita, bahwa kita tidak punya kepolisian, yang punya polisi itu adalah Pak Jokowi. Dan ini memang menarik teman ya, apa yang disampaikan oleh Rahma Sarita. Artinya apa? Walaupun Pak Jokowi itu tidak menjadi presiden, tetapi pengaruhnya itu masih luar biasa teman. Kekuatannya di bawah juga cukup besar. Apalagi di birokrasi teman ya. Kemarin Kapolrinya itu kan ditunjuk oleh Pak Jokowi teman ya. Tentunya Kapolri juga punya keperpihakan, kepedulian kepada Pak Jokowi. Karena pernah diangkat, pernah menjadi anak buah dari Pak Jokowi. Dan kalau kita lihat perkembangan hari ini, juga banyak buzzer-buzzer pendukung dari Pak Jokowi. Ada projo yang terus membackup Pak Jokowi mengenai ijazah ini. Apalagi berpegang pada rilis yang disampaikan oleh pihak Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa ijazah yang dianggap palsu itu sudah dihentikan di Bareskrim teman, karena memang tidak ada unsur pidana. Itu kemarin yang disampaikan oleh pihak Bareskrim. Namun demikian masyarakat tidak begitu langsung percaya. Semua perlu diuji teman ya, perlu dicek kembali di pengadilan. Apakah yang disampaikan oleh pihak Bareskrim benar atau tidak? Makanya perlu namanya persidangan. Oleh karena itu kasus ini kita berharap supaya sampai di pengadilan, biar masyarakat tahu sebenarnya duduk masalahnya seperti apa. Apakah benar ijazah dari Pak Jokowi itu asli atau palsu. Dan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Rahma Sarita, memang ada kejanggalan ketika Pak Jokowi mendapatkan ijazah tahun 1985, itu yang tanda tangan adalah Profesor Sunardi, bukan Pak Sumitro. Padahal kalau kita lihat teman ya, dalam buku yang ditulis oleh Pak Sumitro, beliau itu menjadi dekan 3 kali berturut-turut, kemudian ada jeda, kemudian menjadi dekan lagi. Dan kalau kita lihat, tahun 1983 sampai 1986, itu dekannya masih Pak Sumitro. Tetapi yang tanda tangan di ijazah Pak Jokowi adalah Profesor Sunardi. Sekali lagi teman ya, kalau kita lihat biografi dalam bukunya yang ditulis oleh Pak Ahmad Sumitro, beliau satu periode menjabat dekan itu tahun 1983 sampai 1986. Kalau Pak Jokowi tahun 1985 itu keluar ijazah, mestinya yang tanda tangan adalah Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Mestinya seperti itu. Tapi nyatanya yang tanda tangan Pak Sunardi. Inilah teman ya, kejanggalan-kejanggalan yang ada di ijazah Pak Jokowi. Masihkah ini dianggap asli? Padahal kalau kita lihat ada kejanggalan yang cukup luar biasa. Belum lagi kalau itu diuji tes teman. Di forensik itu uji kertas, uji karbon, kemudian tulisan, tinta, dan sebagainya, nanti akan lebih ketahuan. Asalkan laboratoriumnya itu transparan teman ya, ditunjukkan ke publik prosesnya juga, sehingga masyarakat nanti yakin, oh ternyata prosesnya sudah benar. Ketika proses sudah benar, hasilnya pun nanti akan benar. Tapi kalau prosesnya sudah salah, hasilnya pun nanti juga akan salah. Nah itu teman ya, yang kita lihat dari Pak Jokowi, walaupun sana-sini menduga Pak Jokowi punya ijazah palsu, namun kekuatan Pak Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Kekuatannya masih powerful teman ya, walaupun tidak menjabat sebagai presiden. Bahkan Pak Prabowo itu pernah berteriak teman ya, meneriakkan yel-yel, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Bagaimanapun juga Pak Jokowi telah berjasa kepada bangsa ini, kepada negara ini, dan sudah berhasil katanya seperti itu. Tapi kalau kita melihat realita di lapangan, ini akan berbeda teman ya. Misalkan Pak Jokowi itu memberikan janji akan membuat 10 juta lapangan pekerjaan. Mana buktinya sampai sekarang juga tidak terbukti teman-teman ya. Kemudian Pak Jokowi tidak akan impor produk-produk makanan, ternyata juga impor. Jadi banyak hal yang kontradiktif kalau dikatakan Pak Jokowi berhasil. Kalau masalah jalan tol dan sebagainya, itu adalah pembangunan yang umum dilakukan oleh pemerintah. Karena siapapun pemerintahnya tentu akan melakukan pembangunan. Bangun jalan, bangun perumahan, bangun rumah sakit, jalan tol, dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Lagi pula teman ya, pembangunan itu masih menggunakan APBN, uang rakyat. Jadi kalau hanya mengelola, membangun, itu semua orang mau bisa. Jadi serahkan kepada kontraktor, nanti pekerjaan akan selesai. Kalau hanya bangun teman-teman ya. Tapi yang lebih penting dari itu, seorang presiden itu memang harus benar-benar menjadi pemimpin, melindungi rakyatnya. Dari Sabang sampai Merauke teman ya, itu harus dilindungi harkat dan martabatnya.
Jangan sampai ada warga masyarakat yang tertindas, yang kelaparan, yang kemiskinan. Mestinya itu yang harus dilakukan tugas seorang presiden. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.